Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Isra Mi'raj adalah peristiwa Rasulullah naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Perintah ini pun ditetapkan sebagai kewajiban umat muslim. Rasulullah menggunakan burak sebagai kendaraan untuk naik ke langit. Jejak peristiwa Isra Mi'raj bisa kita temukan di Yerusalem. Di sana terdapat tempat pijakan kaki Nabi saat akan naik ke langit ketujuh. Lalu seperti apa? Isra Mi'raj sebenarnya adalah dua perjalanan yang berbeda. Isra adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sementara itu, Mi'raj adalah kisah perjalanan Rasul dari bumi naik ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kemudian peristiwa tersebut menjadi suatu nama? Hal itu karena dua peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan. Selama perjalanan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan bernama burak. Burak ini adalah jenis hewan yang lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai dan bisa terbang. Peristiwa penting dalam sejarah Islam ini pun meninggalkan jejak. Jejaknya bisa didapati di Yerusalem. Di manakah itu? Sahabat beriman, tempat itu ada di Al-Sokra. Di sana terdapat batu yang digunakan sebagai tambatan burak dan pijakan kaki Nabi Muhammad SAW saat akan naik ke langit ketujuh menggunakan burak tersebut. Batu tersebut masih ada dan masih tersimpan dengan baik dalam Al-Sokra atau yang lebih dikenal Dome of the Rock. Batu yang dianggap sebagai batu pijakan Nabi Muhammad SAW diyakini juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab berdoa. Bangunan ini berbentuk segi delapan alias oktagonal yang mengelilingi batu pijakan Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj. Dome of the Rock ini dibangun oleh Khalid bin Walid karena perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada 15 Hijriah atau 636 Masehi. Ketika itu, tentara Islam berhasil menaklukkan Palestina atau Yerusalem dari Israel. Masjid ini biasa dinamai juga dengan Masjid Umar. Selama berabad-abad, yang dimaknai sebagai Masjid Al-Aqsa adalah keseluruhan kompleks tersebut yang dianggap sebagai wilayah yang suci. Perubahan penyebutan itu akhirnya berubah pada masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Wilayah kompleks secara keseluruhan akhirnya disebut sebagai Al-Haram Asy-Syarif. Bangunan sebelah selatannya disebut Al-Jami' Al-Aqsa, tempat Umar bin Khattab pertama kali mendirikan masjid di atas reruntuhan. Imam Ahmad menjelaskan percakapan Umar bin Khattab dan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab menyarankan untuk membangun masjid di belakang bahu Asy-Syafra. Namun saran itu ditolak oleh Umar. Sayyidina Umar akhirnya memilih posisi sebelah selatan untuk membangun masjid dengan kiblatnya mengarah ke Ka'bah. Posisi batu itu pun ada di belakangnya. Kompleks Al-Haram Asy-Syarif di wilayah tersebut memiliki luas 14 hektar. Di kompleks inilah terdapat Dome of the Rock. Bangunan ini sering dikira sebagai Masjid Al-Aqsa. Bangunan ini juga biasa disebut dengan kubah batu. Kubah batu ini terdapat di samping Masjid Al-Aqsa. Kubah batu ini dibangun pada pemerintahan Umayyah sekitar 691 Masehi. Di dalam kubah batu tersebut terdapat sebuah pagar yang cukup tinggi yang melindungi sebuah permukaan batu besar. Permukaan batu itulah yang dipercaya umat Islam sebagai batu pijakan Nabi Muhammad SAW. Namun bagi kaum Yahudi, mereka meyakini bahwa batu tersebut adalah tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Ismail. Permukaan batu itu ternyata memiliki sebuah ruang kecil yang bisa dimasuki oleh beberapa orang. Peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting bagi umat Islam karena saat itulah perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sholat 5 waktu sekarang masih terus dilakukan walaupun sudah beribu-ribu tahun yang lalu telah berlalu. Nah sahabat beriman, itulah saksi bisu batu pijakan Nabi saat akan menjemput perintah sholat bagi umatnya. Mengenai sholat, Aisyah radhiyallahu an berkata, Allah memfardukan sholat ketika difardukannya 2 rakaat.
baik di rumah maupun dalam perjalanan. Sesungguhnya 2 rakaat itu ditetapkan sholat dalam perjalanan dan sholat di rumah ditambah lagi rakaatnya. Dalam satu riwayat, kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah, lalu dipadukan sholat itu menjadi 4 rakaat dan dibiarkan sholat dalam bepergian sebagaimana semula. Hadis riwayat Bukhari. Saksi perjalanan Nabi SAW tersebut terdapat di Yerusalem berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Bagi kaum Yahudi, batu yang ada di dalamnya terdapat tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Wallahu a'lam bishawab.